Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Salim Irawan dari Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan menjelaskan terkait pemrograman yang mana berjudul Dashboard Keuangan Pribadi berbasis web dengan fitur login menggunakan Streamlit, yang mana proyek ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Yasin. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terkait latar belakang mengapa saya mengambil judul ini dan alasan mengapa saya memilih aplikasi website yang berupa dashboard sederhana. Tentu kita tahu bahwasanya pengelolaan keuangan pribadi merupakan aspek penting bagi setiap orang, bagi kehidupan setiap orang ya. Namun masih banyak orang yang kesulitan dalam mengatur keuangan dengan baik dan terencana. Hal ini terjadi karena kesadaran finansial yang rendah dan kurangnya kebiasaan untuk mencatat keuangan secara teratur. Apabila ini terjadi, maka berakibat yang mana banyak individu mengalami tantangan dalam mengendalikan pengeluaran, sehingga situasi keuangannya menjadi tidak stabil dan cenderung tidak terkendali. Selain itu, pencatatan keuangan manual secara langsung kurang efisien karena rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, dan kurang praktis dalam penggunaannya. Dalam rutinitas yang semakin cepat, pencatatan manual sering terlupakan karena dianggap memakan waktu dan tidak memberikan umpan yang baik mengenai kondisi keuangan seorang pengguna. Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, terutama dalam aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web ini hadir sebagai solusi digital yang dapat mempermudah kita dalam mengelola keuangan. Aplikasi berbasis web ini menawarkan keuntungan dan aksesibilitas karena bisa digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa bergantung pada perangkat tertentu. Hal ini memberikan peluang untuk menciptakan sistem pencatatan keuangan yang lebih modern, praktis, dan terintegritas. Salah satu teknologi yang dapat kita gunakan untuk menciptakan aplikasi ini adalah Streamlit, yaitu sebuah framework berbasis Python yang memudahkan pengembangan aplikasi web dengan cepat, interaktif, dan ramah bagi setiap pengguna. Streamlit ini sangat ideal untuk mengembangkan dashboard karena dapat menampilkan data dalam visualisasi yang informatif sehingga pengguna dapat mudah memahami situasi keuangan mereka secara real time. Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan sebuah solusi dalam bentuk dashboard keuangan pribadi berbasis web dengan fitur login menggunakan Streamlit, dan aplikasi ini diharapkan dapat membantu penggunaan dalam mencatat, memantau, dan menganalisis pendapatan serta pengeluaran dengan lebih efektif, aman, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Ada 4 tujuan utama dalam pembangunan program ini, yaitu yang pertama membangun dashboard keuangan pribadi berbasis web yang efektif, yang kedua mengatasi kelemahan pencatatan manual melalui sistem digital, yang ketiga yaitu mengimplementasikan fitur login untuk keamanan data pengguna, dan yang keempat yaitu menghasilkan dashboard yang interaktif dan mudah digunakan dengan Streamlit. Mengenai keuangan pribadi, apa sih sebenarnya keuangan pribadi itu? Sebenarnya keuangan pribadi itu merupakan aspek penting ya dalam kehidupan seseorang yang meliputi pengaturan pendapatan, pengeluaran, dan perencanaan dana. Namun tentu kita tahu, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, banyak orang yang belum bisa mengatur keuangan mereka secara efektif. Seperti itu. Kemajuan teknologi informasi menawarkan solusi untuk masalah ini melalui sistem digital berbasis internet. Dengan adanya aplikasi dashboard keuangan pribadi ini, diharapkan pengguna dapat mencatat transaksi secara langsung
memantau kondisi finansial, dan mendapatkan ringkasan yang lebih informatif. Dan sebuah aplikasi digital yang perlu dihindari terutama yaitu aplikasi yang terlalu rumit, yang mana hal ini dapat menurunkan minat pengguna. Sedangkan sistem yang tidak aman juga menjadi sebuah risiko kebocoran data pribadi ataupun data keuangan kita. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tidak hanya dapat berfungsi dengan baik tetapi juga ramah pengguna dan menjaga keamanan. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan pribadi yang baik membutuhkan gabungan antara kesadaran individu dan dukungan teknologi. Pengelolaan keuangan berbasis internet merupakan salah satu solusi yang bisa dicoba dan menurut saya itu relevan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengendalian keuangan di zaman digital saat ini. Pada proses pembuatan program ini, pertama, pengembangan aplikasi dashboard keuangan pribadi berbasis web dimulai dengan langkah inisialisasi, yaitu mengimpor sejumlah pustaka seperti Template, Pandas, SQLite 3, Haslit, dan Padlet. Pustaka ini digunakan untuk menciptakan antarmuka pengguna, mengelola informasi, serta memastikan keamanan sistem, yang mana selanjutnya tampilan halaman disesuaikan supaya dashboard lebih luas dan nyaman digunakan. Dan selanjutnya yaitu pembuatan dan koneksi database menggunakan SQLite dengan nama keuangan DB. Database ini bertujuan untuk menyimpan seluruh informasi program. Dalam tahap ini dibuat dua tabel utama, yaitu tabel user untuk menyimpan informasi akun pengguna dan tabel transaksi untuk menyimpan data keuangan seperti tanggal, jenis transaksi, dan jumlah uang. Tabel ini dibuat secara otomatis agar program dapat berfungsi dengan baik. Program ini juga disertai dengan fungsi-fungsi pendukung seperti fungsi untuk menginskripsi kata sandi dengan menggunakan metode SHA 256 untuk meningkatkan keamanan, serta fungsi untuk mengonversi angka ke dalam format mata uang rupiah agar lebih mudah dipahami. Dan juga selain itu, digunakan sesi untuk mengelola status login pengguna sehingga sistem dapat membedakan antara pengguna yang telah masuk dan yang belum. Pada bagian autentikasi, pengguna disediakan fitur untuk login dan registrasi. Data pengguna akan disimpan dalam database ketika melakukan registrasi. Sedangkan saat login, sistem akan memverifikasi informasi yang dimasukkan. Jika berhasil, pengguna akan dibawa ke halaman dashboard utama. Di dalam dashboard ini, pengguna dapat menambah data transaksi dengan memasukkan tanggal, jenis transaksi, dan jumlah uang. Entah itu jenis transaksinya pemasukan atau pengeluaran. Informasi tersebut kemudian disimpan dan ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan pengguna untuk melihat riwayat finansial. Program juga menyediakan fungsi untuk menghapus transaksi berdasarkan ID yang dipilih. Dan ID ini nggak harus urut ya, digunakan sebagai penanda atau penamaan saja dalam penamaan transaksinya, seperti itu, penanda. Selain itu ada fitur ringkasan keuangan yang menunjukkan total pemasukan, pengeluaran, serta saldo secara otomatis. Program ini juga mampu menyajikan rekap informasi dalam bentuk mingguan, bulanan, dengan mengolah data menggunakan Pandas, sehingga membantu pengguna dalam analisis keuangan. Selain itu juga terdapat fitur logout untuk keluar dari sistem yang akan menghapus sesi pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi ini dibangun secara sistematis mulai dari pengolahan database, sistem autentikasi, hingga penyajian informasi dalam bentuk dashboard yang interaktif sehingga menghasilkan aplikasi yang user-friendly dan fungsional. Sebelum kita merancang program, kita perlu menginstal atau mengimpor beberapa sejumlah pustaka, terutama Streamlit. Kita tinggal mengetikkan pakai VS Code seperti yang ada di video di atas. Ini untuk programnya ya teman-teman.
Dan program ini bisa teman-teman akses di link deskripsi di bawah. Mungkin karena keterbatasan waktu sehingga saya hanya dapat menampilkan program yang sudah jadi. Ini untuk programnya, atau teman-teman juga bisa akses nanti kalau ada waktu. Nah, bagaimana caranya untuk menjalankan program ini? Ini tentu sebelum kita hubungkan dengan Streamlit ya teman-teman. Nah, kita buka terminal pada Visual Studio Code, lalu kita ketik Python and Streamlit run, dan ini merupakan lokasi penyimpanan yang kita gunakan untuk file Python yang ada di file manager kita, seperti itu. Dan ini perlu dikasih tanda kutip 2 ya, karena kita di sini ada spasinya ya. Setelah kita ketik dari Python ini, kita tinggal enter. Oke. Nah, pada saat ini kan langsung muncul berupa login dan juga register atau registrasi. Kalau kita masih belum punya akun, kita bisa register dulu, buat akun dulu. Misal saya di sini saya beri nama dengan apa gitu. Ini kita kasih nomor aja ya, daftar. Nah, setelah register berhasil baru kita login. Nah, ini udah muncul berupa dashboard utamanya. Di sini merupakan tanggal yang ingin kita lakukan sebagai transaksi. Ini jenis transaksinya apa, mau pemasukan atau pengeluaran, dan ini jumlah atau nilai rupiah, seperti itu. Mungkin untuk uji coba program ini, karena kita masih belum hubungkan dengan ini dengan Streamlit, berarti ini masih belum bisa untuk diakses untuk banyak orang, seperti itu. Kita logout. Nah, ini ya teman-teman untuk dashboardnya, gambarannya sebelum ke Streamlit terutama. Nah, dan ini merupakan link yang mana sebagai uji coba program ini apabila kita tidak menggunakan Streamlit, atau bukan tidak menggunakan Streamlit ya, tapi bukan untuk diakses orang. Kalau semisal kita pengen diakses untuk orang, kita perlu membuat repository di GitHub. Setelah itu kita upload file ini pemrograman, dan juga ada file lain yang nanti akan saya kasih tahu mungkin di lain waktu, karena ini waktunya terbatas. Ini untuk linknya, bisa teman-teman kontrol klik, kita coba lagi. Nah, akan muncul dashboard seperti ini tuh, tapi ini hanya untuk bisa diakses secara pribadi. Ini merupakan dashboard yang mana sudah kita konversi ke Streamlit secara online, dan ini juga bisa diakses untuk semua orang atau bisa diakses untuk pengguna yang lain. Sebelumnya saya karena udah buat akun ya, jadi saya tinggal memasukkan username dan juga kata sandi, kita login. Nah, ini untuk dashboard utamanya sama seperti sebelumnya. Kita coba masukkan untuk tanggal 1 di bulan April, masukkan, kita isi dengan 100.000. Kalau kita simpan, nah ini ID hanya untuk penamaan saja ya. Ini data akan dicatat lewat sini untuk tanggalnya dan juga jenisnya serta jumlahnya. Ini untuk ID. ID ini
digunakan hanya untuk menghapus transaksi ya. Misal teman-teman ingin menghapus transaksi yang ini, teman-teman tinggal menghapus transaksi, teman-teman tinggal pilih ID-nya baru hapus. Ini untuk ringkasan saldonya, pemasukan dan pengeluarannya, serta tabel untuk data mingguan maupun bulanan. Dan juga untuk yang bisa diakses online, itu linknya sebetulnya seperti ini, dan ini bisa diakses banyak orang. Kita copy dan lalu share. Sedangkan yang ini, yaitu localhost seperti ini hanya uji coba program, tapi tetap menggunakan Streamlit. Akan tetapi ini tidak bisa diakses untuk semua orang, seperti itu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan belajar bersama saya. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan barusan, dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan keuangan pribadi merupakan aspek yang krusial tetapi masih sering diabaikan oleh banyak orang. Ketidakteraturan dalam pencatatan serta penggunaan metode manual menyebabkan kesulitan dalam mengawasi pemasukan dan pengeluaran yang mengakibatkan kondisi keuangan menjadi kurang terkelola dengan baik. Dan untuk penelitian yang ke depan atau penelitian selanjutnya, saya berharap bahwasanya dari penelitian saya ini dapat dikembangkan lagi, baik dari segi tampilan dari websitenya, dan juga dari kelengkapan fiturnya, dan juga penyimpanan atau database-nya, karena saya masih menggunakan SQLite karena ini hanya sebagai menurut tugas UTS, sehingga mungkin bisa menggunakan database yang lebih besar. Dan juga yang terakhir yaitu dari sisi keamanan, mungkin peneliti ke depan diharapkan bisa lebih mengembangkan dan juga bisa memperbaiki apa yang kurang dari proyek milik saya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Gus Salim Irawan pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.